Salve Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik. Diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Kala itu Yesus kembali ke Kapernaum. Mendengar berita bahwa Yesus kembali, banyak orang datang untuk mendengarkan dan melihat Dia. Bahkan karena banyaknya orang, sampai semua tempat penuh dan pintu rumah pun penuh sesak. Saat itu ada orang yang lumpuh ingin bertemu dengan Yesus, berharap mendapat kesembuhan dari Yesus. Tapi karena tempat sudah sesak dan jalan masuk tidak ada, ia pun tentunya sulit untuk bisa sampai kepada Yesus. Tapi untunglah keluarganya atau saudara-saudaranya tidak putus akal. Mereka membawa yang lumpuh itu ke atas atap. Lalu mereka membuka atap rumah itu dan menurunkan orang lumpuh itu perlahan-lahan tepat pada Yesus. Melihat kejadian itu, Yesus berkata, "Dosamu telah diampuni." Tetapi di saat yang sama di tempat itu ada ahli-ahli Taurat. Mereka bersungut-sungut dalam hati. Dia menghujat Allah. Mereka menuduh Yesus menghujat Allah dalam hati mereka. Karena bagi mereka hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka itu. Lalu berkata kepada mereka, "Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu diampuni,' atau 'Kau telah sembuh, angkatlah, berdirilah, dan bawalah tempat tidurmu'?" Mendengar ucapan Yesus ini, ahli-ahli Taurat itu pun tidak dapat bicara. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, bangkitlah. Berdirilah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah." Melihat kejadian itu, semua orang takjub. Karena baru ini ada suatu mukjizat besar seperti itu. Baru itu mereka bisa menyaksikan suatu perbuatan besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berusaha naik ke atas atap lalu menurunkan adalah usaha yang berat. Bagaimana orang lumpuh diangkat ke atas atap. Tapi semua itu dapat dicapai, dapat dilakukan karena iman orang yang lumpuh dan iman saudara-saudaranya yang mengangkat dia ke atas atap dan menurunkan di depan Yesus. Karena itulah Yesus pun berkenan menyembuhkannya. Imanlah yang menyembuhkan, yang menjadi modal dasar kesembuhan bagi orang lumpuh itu. Kalau kita baca dalam bacaan pertama hari ini, bagaimana Samuel dirongrong oleh tua-tua Yahudi yang menuntut agar Samuel mengangkat seorang raja penggantinya.
Padahal Samuel adalah pilihan Allah untuk membawa mereka pada keselamatan. Samuel sempat kecewa dan mengadu kepada Allah. Tapi Allah berkata kepada Samuel, bukan engkau yang mereka tolak, tapi aku. Allah mengatakan bahwa orang Yahudi bukan menolak Samuel, tapi menolak Allah sendiri. Perkataan Allah ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi Samuel. Dan Samuel pun berkata kepada orang Yahudi bahwa kehendak mereka lah yang ingin memiliki raja baru. Dan Samuel menerangkan segala risiko bila mereka memiliki raja baru, bahwa mereka akan menjadi budak. Mereka akan kehilangan kemerdekaan mereka yang selama ini telah mereka miliki. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan Injil hari ini, iman yang kuat akan Allah, akan Yesus, membuat orang lumpuh mendapat kesembuhan. Dan pada bacaan pertama, ketidakpercayaan kepada Allah, kepada karya Allah, membuat orang-orang Yahudi menjadi budak bagi raja yang mereka minta. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita undang Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kita, agar kita dapat belajar, dapat memahami apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Agar Roh Kuduslah yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita meminta yang memang benar-benar berguna bagi kehidupan kita. Kadang kita sering meminta dan bahkan memaksa Allah untuk memberi sesuatu kepada kita tanpa dukungan Roh Kudus, sehingga kita meminta yang tidak baik bagi kita. Tapi bila kita selalu memohon pertolongan Roh Kudus, penerangan Roh Kudus, niscaya kita pun akan selalu berpasrah kepada Allah. Dan Allah akan memberi yang terbaik, membuat rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jadikanlah, bermohonlah kepada Allah agar apa yang kau rencanakan adalah bagian dari rencana Bapa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati.